Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljum Syida Romiza dari kelas 3A SDIT Nurul Ilmi. Kali ini saya akan menceritakan riwayat singkat seorang pahlawan nasional, yaitu Sultan Hasanuddin, si ayam jantan dari timur. Riwayat singkat perjuangan Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajahan Belanda. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 16 Juni tahun 1670. Pada umur 39 tahun, Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imalasbasi Muhammad Pakir Daeng Matawang Karaibot Mengape. Setelah naik tahta sebagai Sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin, dijuluki oleh Belanda ayam jantan jago dari benua timur karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Goa ke-15, Sultan Malikusasin, dan ibunya bernama Isabe Tomo Lakutu yang merupakan putri bangsawan Laika. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Pendidikannya di pusat pendidikan dan pengajaran Islam di Masjid Bontala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin pandai bergaul, tidak hanya dalam lingkungan bangsawan istana dan rakyatnya, tetapi meluaskan kepada orang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu banyak berkunjung ke Makassar untuk berdagang. Pengangkat Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. Sultan Hasanuddin dinobatkan menjadi Raja Goa ke-16 pada bulan November 1653, menggantikan ayah pada saat beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja karena pesan dari ayahnya sebelum wafat. Wasiat dari raja kepada Sultan Hasanuddin disetujui oleh Mangkubi Kerajaan Karaeng Patinggaloang karena melihat sifat-sifat Hasanuddin yang tegas, berani, dan juga memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas. Monopoli VOC. Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahandanya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. Itu sebabnya kerajaan Goa menantang usaha monopoli VOC, dan ini yang membuat VOC berusaha untuk menghancurkan dan meninggalkan kerajaan Goa. Kerajaan Goa pada saat itu merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Perperangan melawan Belanda dan perjanjian Bugaya tahun 1666 di bawah pimpinan Laksmana Cornelis Spelman, Belanda berusaha menduduki kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menduduki kerajaan Goa karena Sultan Hasanuddin berhasil menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran terus berlangsung, begitu pula selain diadakan berbagi perjanjian perdamaian dan gencatan senjata, namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat perperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa tersedak dan semakin lemah.
Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia mendatangi perjanjian Bugaya pada tahun 18 November 1667. Goa akhirnya pada tanggal 12 April 1668 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit, bantuan tentara dari luar menambahkan kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya berhasil. Setelah kekalahan yang diterima kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin dari benteng Somba Opu ke benteng Kalegua, maka usaha Spelman memecah belah persatuan kerajaan Goa telah terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakan pengampunan umum. Siapa yang mau menyerah diampuni Belanda. Beberapa perbesaran kerajaan menyatakan menyerah. Karaeng Tallo dari Karaeng Langkese menyatakan tunduk pada perjanjian Bugaya. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajahan Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah selama 16 tahun berperang melawan penjajahan dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Sesudah turun tahta, Sultan Hasanuddin banyak mencurahkan waktu berbagi pengajaran agama Islam dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1051 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat dalam usia 39 tahun. Beliau dimakamkan di suatu bukit di pemakaman Raja-Raja Goa di dalam benteng Kalai Goa di Kampung Tamalate. Sultan Hasanuddin telah tiada, tetapi semangatnya tetap berkorban di dada setiap insan bangsa yang mendambakan perdamaian dan kebangsaan di bumi Pancasila ini. Nama Sultan Hasanuddin abadi dalam dada, menghormati jasa dengan mengabadikan namanya menjadi nama jalan pada hampir di setiap kota di Nusantara. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu universitas ditemukan di Indonesia bagian timur mempergunakan namanya dan memakai lambangnya ayam jantan dari timur. Komandan daerah militer Kodam Hasanuddin mengabadikan namanya dan menjadikan semboyannya Abatireng Ti Polipuku, setia pada negeriku, dan keputusannya Presiden RI nomor 087 atau TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Sultan Hasanuddin dianugerahkan gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa kepahlawannya. Sekian cerita saya. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.